pergi ke pasar membeli obat, singgah sebentar di rumahnya Engga. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa inna illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang kami sampaikan dalam acara pembahasan program Sekolah Penggerak 2 SMA Negeri 1 Wonosari Kabupaten Klaten, Rabu 20 November 2024 dengan rangkaian acara sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah dan paparan komunitas belajar, dilanjutkan dengan paparan proyek penguatan program pelajaran Pancasila P5, dilanjutkan dengan paparan pembelajaran berdiferensi dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu, demikian rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama pada kesempatan hari ini. Pembahasan program Sekolah Penggerak 2 SMA Negeri 1 Wonosari Kabupaten Klaten dimulai. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini, marilah sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hadirin, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita dan cinta kita terhadap tanah air tercinta, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipandu oleh Ibu Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatian dan kehadiran serta partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu semua. Sekarang kami persilahkan Bapak Ibu untuk menikmati cemilan snack yang lezat yang sudah berada di depan Bapak Ibu. Mohon. Sebagai acara berikutnya, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Wonosari sekaligus paparan komunitas belajar kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sutrisno, Dirjen Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi, salam sejahtera kita semuanya. Alhamdulillah wa bihamdihi, tapi nasta'inu ala umuri wali, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu, para undangan, Bapak dari SMP Negeri 1 Wonosari, Ibu dari SMP Negeri 2 Wonosari, Ibu dari SMP Negeri 1 Negeri 4 Galuh, kemudian ada dari SMA Muhammadiyah 2 Klaten di Galuh, dan seharusnya ada dari SMP 3 dan SMP 1 di Galuh. Dan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu juga sama satu Wonosari, bersyukur alhamdulillah katakan Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan di ruang ini dengan keadaan sehat berbagi dan semangat. Salam dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tentunya kita harapkan sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Yang saya undang itu satu sekolah 5 guru, 1 kepala sekolah. Tapi alhamdulillah kalau tidak dan yang satu. Jadi kalau yang SMA sudah kami undang di yang pertama, sudah kami undang sama tetangga, kecuali Polan dan Karanggo karena sudah bergerak. Dan yang sekarang yang SMP dan SMA swasta. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan tentunya ini kehormatan bagi kami Bapak Ibu yang berkenan hadir mengundang kami dalam rangka pembahasan sebagai sekolah bergerak 2 di tahun ajaran 2024-2025. Saya berharap ini harapan apa yang kami tularkan ini paling tidak dapat menjadi tambahan pengetahuan, tambahan sedikit saja pengetahuan dari Bapak Ibu semua. Karena apa? Mau tidak mau Bapak Ibu ini ikut kurikulum bergerak, ikut semuanya di SMP ini. Harusnya yang ikut, harusnya yang kami saja sekolah bergerak. Tapi kalau nggak ikut, ya izin jadi ikut. Nah, kemudian mengadakan kegiatan P5 ya bukan P5. Nah, P5. Padahal P5 itu hanya untuk sekolah bergerak saja. Karena sekolah bergerak itu kan punya dana, didanai khusus. Nah, ada bos yang namanya bos kinerja. Kalau panjenengan kan bosnya bos reguler. Nah, kalau semua orang hari nggak disampaikan dari bos reguler, ada bos kinerja sekolah bergerak. Dan itu jumlahnya ya untuk PK. Sedangkan yang tidak bergerak ikut-ikutan P5 padahal tak punya dana. Bapak Ibu, SMA Wonosari sebagai sekolah penggerak angkatan 2, karena kepala sekolah Bapak Dr. Andes Awasri Pendidikan adalah kepala sekolah penggerak yang walaupun berpikir waktu seleksi beliau masih ngasto di SMA Negeri 1 Klaten, namun begitu menerima sebagai kepala sekolah penggerak, beliau berada di SMA Negeri 1 Wonosari, sehingga Wonosari harus mengikuti gerak dengan cepat menyesuaikan dengan kepala sekolah yang sebagai sekolah penggerak. Moga Bapak sudah siap, silahkan untuk paparan komunitas belajar diharapkan dari Bapak Ibu nanti ada partisipasi untuk tanggapan maupun pertanyaan dari paparan Bapak Dr. Andes. Sudah semua masih jadi pikiran Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Wonosari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Bapak Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan optimalisasi kegiatan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada suatu pendidikan SMP dan SMA. Kalau Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mungkin perlu kenalan, narasumber perlu kenalan. Kalau nanti kan enggak. Saya asli Wonosari, aslinya Banyumas tapi asli Wonosari. Jadi dulu itu saya dulu di sini tahun 93 dengan gedung air gitu. Lahir kami ada. Berapa? Tak tahu 80. 93 di sini.
Kemudian 2014-15 saya hijrah pulang Hajo jemaah. 2016 hijrah ke Kano. 2020 hijrah lagi cuma satu. Nah karena rumah saya itu timur sekolah, sekarang kan zonasi, semua zonasi. Ini zonasi semua nih. Ini juri ini, juri bukan kok. Terus itu belanggu, itu gawok. Terus yang tengah itu yang megang SMS satu itu juri aslinya. Terus Pak Kanto ini berangkat sekolah. Terus berdamai yang berdiri itu berangkat sekolah ini cuma ini yang buang di toke ini nggak sekolah. Belakangnya itu. Nah itu Rodanto sini yang sana. Blur. Tapi rumahnya di sini. Ini Juwirne, ini dekat sini. Saya mau 7 kilo dari sini. Nah, nantinya Bapak Ibu sekarang SMA itu zonasi, kuliah zonasi, ini zonasi. Kalau sekolahnya zonasi. Nah, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu di SMP ini. Ini nggak lebih kecil, mungkin. Ini tak cerita nih. SMP 2 Wonosari yang bisa sekolah di sini itu paling dengan 2-3 siswa yang prestasi. Kalau dengan jarak itu semakin mungkin, ya. Karena jarak kita hanya 1,8 kilo. Nah, sama saja dengan 4 misalnya. Makanya jangan dulu dia pengen tahu kita di sini. Kalau memang dia mau nilainya tinggi tadi, ojo satu baik. Ya itu ini saya sampaikan pasal dulu. Berarti nanti yang paling banyak dilakukan 3, cuman geser dari sana ke sini. Bisa 1-2 kelas di sini. Yang mau cari satu nantinya sedikit. Ya. Saya pernah diprotes sama Pak Lurah Samiono Syukur Gemulik tentang itu. Karena itu komunikasinya karena jaraknya 2 kilo lebih. Kalau ini Wonosari yang bisa masuk sini. Nah, monggo Bapak Ibu ini pada kepala sekolah minta undang acara ramai. Acara ramai. Nah, jadi nggak biji jangan dulu. Kalau mampu dapat 9 kali 9. Tapi yang lain soal jangan. Kemenangannya malah kira-kira ke tapi. Nah ini Bapak Ibu pada hari ini saya akan mengimbaskan terkait dengan apa yang sudah pernah dilakukan sebagai sekolah penggerak. Yang pertama terkait dengan optimalisasi kegiatan komunitas belajar untuk meningkatkan tentunya di sini profesionalisme, kemampuan baik guru maupun siswa. Mungkin di sekolah Bapak Ibu ada kumpul ya? Ada ya? Kumpul itu seminggu sekali atau 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali? SMP 4 berapa? Sebulan berapa kali? Jadwalnya seminggu sekali, pelaksanaannya 2 bulan sekali. Nah, bagus juga. Ya, kalau di Muhammadiyah 2 sebulan sekali. Wonosari 1 2 minggu sekali, yang lainnya beras itu. Wonosari 2 seminggu sekali ya. Kalau di Wonosari seminggu sekali kita Jumat, jadi jam 12.30 sampai jam 2 pinjam jam 2. Itu setiap minggu. Alhamdulillah berjalan. Nih, Bapak Ibu, ini mengingatkan kembali saja. Apa itu komunitas belajar? Nah, komunitas belajar itu merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, ya, berkolaborasi secara terjadwal. Jadi ada jadwalnya. Monggo di sekolah Bapak Ibu disesuaikan saja sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Prinsip dilakukan ada. Kalau di Wonosari alhamdulillah seminggu sekali. Di Wonosari itu seminggu sebulan berarti 4 kali toh. Terus sebulan lagi 4 kali, nanti seminggu terakhirnya mencoba piknik. Terus semangat. Kemarin baru piknik di pantai. Di kemarin minta mangun. Saya mau ke bilang terus ini. Karena sisanya nggak boleh piknik. Kalau saya betul Bapak Ibu dengan adanya COVID ini tentunya kita saling berkolaborasi. Kalau dulu guru hanya sendiri-sendiri, belajar sendiri, nanti pulang ada permasalahan ya dibuatin sendiri, diatasi sendiri. Sekarang sudah seperti itu. Dengan adanya kompor kita saling berkolaborasi. Nah, harapannya apa permasalahan yang ada di kelas nanti tentunya bisa dibahas bersama dan ada solusi yang
bisa diatasi sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Mungkin karena metodenya kurang baik, mungkin model-model pembelajarannya kurang baik, atau mungkin juga strategi dalam pengelolaan kelas kurang baik, semua bisa diatasi dengan metode, yaitu dengan kolaborasi. Nah, pentingnya Kobel dalam sekolah, setiap satuan pendidikan harus memiliki Kobel. Nah, jadi Kobel di dalam sekolah ini dapat mengubah budaya kerja terisolasi sendiri menjadi budaya kolaborasi. Ketika kurikulumnya merdeka, tidak ada Kobel, adanya MGP sekolah. Sekarang juga ada MGP, tapi MGP sekolah sendiri jarang kok, kumpul-kumpul itu jarang, karena eranya sekarang sudah berbeda. Kemudian meringankan kerja guru, karena guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya sendiri, bisa berbagi ide dan lain-lain. Nah, kemudian fokus di dalam Kobel, ya, bisa untuk murid, bisa untuk guru. Karena fokus kita ini berpusat pada murid dan juga berpusat pada peningkatan kompetensi. Ini ibu guru, bapak guru di SMP mengerjakan PM juga. Aku pinter sertifikatnya. Yang 10 ke atas, 10 ke atas, itu 10, 20 ke atas. Yang 10 ke atas cuma satu toh. Yang 5 ke atas, berarti dari itu sertifikat, benar betul. Udah berapa? Ya. Kalau di sini alhamdulillah rata-rata sudah dapat 25. Ada yang kelas 50. Terakhir 40 sekian. Kepala sekolah lain yakin kan, kepala sekolah dengan UPNR. Nah, percuma paling tadi datang ke sini lah kayak uji. Akhirnya kepala sekolah ya ngomong tapi ramah. Jadi memang dalam ini aja. Kunjungan rambut. Itu gini. Kemudian Bapak Ibu, optimalisasi Kobel di satuan pendidikan. Jadi saya berharap, kenapa saya mengundang kepala sekolah yang Bapak Ibu, karena ada beberapa tekanan-tekanan yang harus kepala sekolah ambil. Contohnya di sini di dalam optimalisasi Kobel di satuan pendidikan ini, yang pertama membangun komitmen dan dukungan manajemen. Nah, tentunya ini kepala sekolah perlu mendukung penuh Kobel yang ada di sekolah, harus didukung oleh kepala sekolah. Kemudian tentunya ada visi bersama, komitmen. Jadi visi bersama ini tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Bapak. Kita Kobel itu punya tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah, kemudian yang kedua, perencanaan kegiatan yang terstruktur. Jadi ini ada agenda terjadwal. Kalau Wonosari itu Jumat jam 12.30 sampai jam 2 setiap minggu. Kegiatannya apa? Banyak, berbagi praktik baik dari masing-masing Bapak Ibu guru. Nanti ada terjadwal yang isi sebagai narasumbernya. Ketika itu nanti Bapak Ibu sudah banyak sebagai narasumber, kita juga mengundang narasumber lain ya, untuk memberi penguatan. Jadi kita untuk ada ya. Jadi 1 tahun SMA Wonosari itu 6 kali IHP, mengundang narasumber dari luar. Kemudian tujuannya harus spesifik. Di sini ada tujuan. Ya. Pertemuan hari ini apa? Misalnya membahas tentang SBP, bagaimana meningkatkan atau meningkatkan motivasi dan lain sebagainya. Minggu depan apa? Itu pembelajaran diferensiasi. Minggu depannya apa? Itu metode-metode pembelajaran dan seterusnya. Ya, jadi ada tujuan yang spesifik. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan kapasitas guru. Jadi di sini guru yang menjadi fasilitator. Dan guru kami secara sukarela sudah mau menjadi fasilitator. Belum mau, kadang-kadang nggak mau ribet. Mau jadi guru berat ribet. Padahal begitu sekarang tuntutan. Jadi penguatan kapasitas guru, meningkatkan kompetensi, ya. Kemudian juga sebagai sarana kolaborasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Jadi di sini nanti kita diskusi. Tiap-tiap Bapak Ibu guru di kelas itu pasti ada permasalahan yang terjadi. Baik itu disebabkan oleh siswanya, mungkin juga oleh gurunya sendiri, mungkin juga karena salah pasangan. Kalau saya mencermati bahwa anak-anak
karena dengan berbagai latar belakang. Awal yang di kelas 10 itu baru lulus SMP. Itu mesti masalahnya kayak karena baru lulus SMP. Karena sih kemarin kan MPLN di sini saya bilang, itu sih kemarin SMP negeri jauh macam. Karena sih pengen ngomong satu kan, pengen dengan satu kan, pengen dua kan, pengen dengan tiga kan. Di sini nggak ada geng lagi. Soalnya yang geng, ini konco sama-sama. Alhamdulillah terkadang Bapak Ibu murid saya 1056. Setiap hari yang telat cuma 2 siswa, paling banyak 3 siswa, jam 6.45. Kalau SMP nggak tahu sudah, karena saya lewat SMP saya jadi tutupan, karena saya kan lewat jam 6. SMP lulusan satu jadi tutupan. 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir ini ya alhamdulillah. Maka putra putri panjenengan yang baru lulus SMP kemudian SMA di sini yang kemarin dari nakal karena belajar lulusan masuk sini alhamdulillah jadi hebat. Dulu mulut paku kalau Brunei hormat, kalau koncone ya. Kenapa? Kita suruh bilang kemarin kalau belum mau harus dilakukan. Ini adalah dalam rangka apa? Yang pendidikan karakter. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, pemanfaatan teknologi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hebat di dalam teknologi. Karena mau tidak mau kita setiap hari berhadapan dengan teknologi. Kalau nggak kita belajar, kita kalah dengan anak. Alhamdulillah setahun hari ada smart classroom. Smart classroom. Ini materinya semua materi ada ini. Mau belajar apa di sini ada. Mau kuis ada, mau apa ada. Jadi menyenangkan kalau mau pakai ini. Tapi baru satu. Karena satu ini harganya mahal. Saya tanda tangan ini kalau nggak bayar 200 juta. Kemudian tentunya yang keenam itu monitoring dan evaluasi. Jadi mengevaluasi aktivitas pegawai dengan mengukur dampaknya terhadap kinerja guru. Sekarang ada penilaian melalui PNM. Kalau panjenengan kan sekarang hanya isi PNM. Kalau di SMA enggak, ada PNM BKN, ada PNM ya kan? Kinerja. Jadi 2 misi. Kalau isi 1 KPP-nya enggak turun. Tunjangannya enggak turun. Jadi yang SMA gaweannya lebih tambah. Tapi karena ini sudah kebiasaan, biasa ya tidak ada. Kemudian yang ketujuh yaitu keterlibatan semua pihak Bapak Ibu. Jadi baik itu orang tua, kemudian koneksi dengan pendidikan lain. Jadi kami juga sering mengundang orang tua untuk menjadi narasumber dalam pembelajaran di kelas atau di kegiatan proyek. Ya, kita mengundang orang tua yang berhasil, yang bisa memberikan motivasi, kita undang. Dan yang terakhir fokus pada dampak terhadap siswa. Jadi ini memastikan bahwa POBEL berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Nah ini optimalisasinya. Nah kemudian berikutnya nanti saya manfaat POBEL bagi guru. Nah, karena panjenengan kita guru maka ada manfaat POBEL bagi guru. Yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ya. Jadi guru dapat memperbaharui pengetahuan tentang metode mengajar. Jadi Bapak Ibu jangan sekarang mengajar hanya masuk kelas bawa kompor cerita. Yang berkiranya nesu metu. Kones metu kesuwen murung. Yang selama metu menerah dari kapal pulang. Itu karena sebetulnya karena nggak siap. Nah, maka dengan adanya POBEL, belajar bersama, Bapak Ibu menjadi siap. Kemudian juga memperkuat pemahaman tentang strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Bapak Ibu kalau masuk kelas harus ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang berubah. Misalnya nggak boleh menggunakan HP, nggak boleh apa, atau boleh makan, silakan. Yang mereka ada kesepakatan. Kemudian yang kedua berbagai praktek baik. Ini menjadi tempat berbagai pengalaman.
Tentunya Bapak Ibu kan punya kreativitas. Kalau hanya untuk sendiri, ya percuma saja, harus digunakan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan dukungan Bapak Ibu. Tentunya di sini untuk meningkatkan kemampuan kerja sama antar guru, ini perlu merancang pembelajaran yang relevan dengan kondisi kelasnya, karena masing-masing kelas itu memiliki karakter yang berbeda. Metode pembelajaran, media pembelajaran di kelas ini cocok, tapi belum tentu di kelas ini cocok. Kan gaya belajar siswa juga berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang ilustratif, ada yang satu lagi namanya apa? Audiovisual, visual. Nah kira-kira kalau panjenengan menuntut, pokoknya mau tidak mau saya ulangi gini, tidak bisa. Kemudian yang keempat, meningkatkan kompetensi profesional, membantu guru memenuhi standar kompetensi profesional. Jadi termasuk kemampuan baik gurunya, kecerdasan emosinya. Bapak Ibu kalau mengajar di kelas, anak-anak kita kan ada yang sensitif. Kemarin ada yang dicontoh gurunya, kayak contoh loh. Anak-anak diulang matematika, ya dengan matematika, di ekonomi. Diulang matematika itu, bukannya tentang matematika. Terus bahasanya untuk bahasa kan angel. Anak-anak belajar matematika harus pakai otak. Nah, itu kan kasar tuh. Tapi itu bahasa selain itu apa? Nah, jadi Bapak Ibu harus mencari kalimat yang kira-kira walaupun jaminnya dirasakan ya kasar, apa sih yang menyentuh di hati. Jadi salah. Jadi meningkatkan kompetensi profesional. Jadi mendukung pengembangan karir dengan peluang-peluang kerja terus-menerus. Bapak Ibu sudah belajar di PNN, sudah IAT, sudah mengikuti webinar online. Ini dalam upaya untuk meningkatkan profesional. Jadi sekarang tidak ada guru kok sampai kan. Ya memang tuntutan. Gak tahu nanti di 2025 ganti Pak Menteri, gak tahu mungkin. Pos sekolah bilang istilahnya bilang kembali lagi kurikulum lama, nggak mau kemana saja. Yang penting merasa jadi kaget dengan supaya diikuti aja. Misalnya tahun depan nanti SMP ke SMA terus merasa datangan di daftar. Ini SMP 91 karena yang dekat-dekat itu diisi langsung dicatat. Kalau atau mungkin juga kembali ke ujian lagi. Kalau saya berharap ujian, kalau ujian loh. Kemudian yang kelima, pemecahan masalah secara efektif, ya. Jadi memberikan platform untuk menemukan solusi kesulitan-kesulitan yang dialami di kelas. Kalau di sini Bapak Ibu guru di sini kita sudah menyelesaikan terkait dengan refleksi dan observasi kelas. Jadi setelah Ibu guru kita pakai Google Drive untuk mengisi permasalahan yang ada di kelas apa saja. Kemudian solusinya apa saja. Setelah solusinya apa, kemudian coba nanti implementasinya diterapkan. Nah setelah itu hasilnya seperti apa? Kita suruh laporan. Itu kemudian yang keenam, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Tentunya di sini melibatkan guru, komunitas untuk mendukung dan inspiratif dalam semangat mengajar. Kemudian yang berikutnya yaitu membantu guru merasakan dampak positif dari kolaborasi itu, karena nanti saling membantu, saling mendukung ketika ada permasalahan-permasalahan. Itu Bapak Ibu sudah banyak yang sampaikan, sebetulnya masih banyak lagi kita lewati. Kemudian yang siswa dan kita lewati saja. Nah, terus ini yang terakhir, capaian kegiatan publik. Nah di sini ada 3 inti besar komunitas belajar yang dibuat oleh murid. Nah, yang pertama itu fokus pada pembelajaran murid. Tentunya di sini apa yang kita harapkan untuk murid pelajari. Bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar. Bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Jadi, biasanya nasi guru tenanan ini mau sore mikirnya ini. Kemarin tadi saya pulang apa ya? Kemudian ditulis, terus saya seperti itu.
Kemudian yang berikutnya, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Jadi kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain. Yang terakhir Bapak Ibu, berorientasi pada hasil belajar murid. Di sini semua siklus dikirim ini. Nah, jadi ini dengan refleksi itu masalah-masalah apa yang ditimbulkan di kelas sehingga pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik. Mungkin dari siswanya, mungkin dari gurunya, mungkin dari sarana prasarananya. Nah, kemudian setelah direfleksi, direncanakan kira-kira apa yang akan saya perbaiki dalam pembelajaran itu. Mungkin metodenya, mungkin medianya, atau mungkin kelasnya. Kemudian penerapannya di kelas, setelah penerapan dievaluasi. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan Komdel. Sebetulnya masih banyak, tapi karena dibatasi waktu hanya sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan ya paling tidak ada inspirasi nanti setelah pelajaran. Kemudian digunakan kembali. Terima kasih. Jika kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah ini dari SMP Negeri 1 Wonosari, SMP Negeri 2 Wonosari, SMP Negeri 1 Delanggu, SMA Muhammadiyah 2 Klaten di Delanggu, SMP Negeri 4 Delanggu, semua sudah mempunyai atau memiliki komunitas belajar. Tinggal bagaimana Bapak Ibu nanti untuk mengembangkannya, mengisi dengan kegiatan-kegiatannya supaya manfaat yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Sutrisno, manfaatnya tadi banyak sekali, bisa terpenuhi. Nanti Bapak Ibu pemaparan tentang komunitas belajar, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Monggo pertanyaan. Mungkin dari SMP Negeri 1 Delanggu. Kemudian sudah ada Ibu komunitas belajar mau memberikan tanggapan atau berbagi, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Bu Sintasari dari SMP 1 Delanggu. Yang pertama tadi saya minta maaf karena rombongan kami terlambat. Dan yang kedua saya juga mau menyampaikan permohonan maaf karena Ibu Kepala Sekolah kami tidak bisa hadir untuk saat ini karena beliau sekolah kami akan ada PKKS yang kebetulan besok hari Jumat. Jadi beliau sekarang dengan teman-teman kami sedang mempersiapkan diri. Kemudian yang ketiga, untuk pemaparan Bapak, mohon maaf saya tidak akan mengomentari, tetapi saya ingin berbagi dan mohon solusi nanti apakah di sekolah ini di SMA 1 Wonosari ataupun di SMP-SMP lain itu ada yang mengalami permasalahan seperti yang ada di sekolah kami seperti ini Bapak Ibu. Terus terang saja dengan adanya dari mulai tidak dihapuskannya ujian nasional, kemudian adanya perekrutan siswa dengan sistem zonasi, dan yang paling memperburuk dan menyempurnakan kondisi pendidikan di sekolah kita adalah dengan adanya COVID. Pendidikan kita menjadi semakin seperti ini, dan terus terang saja di sekolah kami itu antara anak-anak yang malas belajar dengan yang mempunyai minat belajar itu lebih sangat banyak yang tidak minat belajar. Padahal untuk kurikulum yang sekarang ini itu katanya, tapi saya tidak membaca sendiri, tidak diperbolehkan untuk meninggalkan anak di kelas sebelumnya. Jadi bisa tidak bisa, mau tidak mau anak itu naik kelas. Dan itu berdampak di kelas 7 kami itu ada siswa yang tidak bisa membaca bahasa Indonesia, tidak bisa membaca huruf Latin. Ya. Dengan demikian akan menjadi kendala besar di dalam proses pembelajaran karena proses pembelajaran kita itu banyak yang berliterasi, banyak yang membaca. Nah, kami bertanya-tanya, kok anak kelas 7 kok sampai tidak bisa membaca, kok itu juga lulus? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada anak yang ditemukan merokok, kemudian minum alkohol, bahkan yang lebih parah lagi ada yang sudah sampai ke
ada yang mengkonsumsi, bahkan dengar-dengar ada yang sudah mengedarkan. Dan yang lebih parah lagi, sekarang anak-anak itu ada yang mereka punya istilah HS. Saya mendengar kabar juga dari anak didik kami. Ya. Sekarang anak-anak itu banyak yang HS, Bu. Apa HS itu? Having sex. Saya sampai speechless. Saya tidak bisa berkomentar karena mau tidak mau kita membandingkan dengan era kita dulu. Era kita dulu, terutama ibu-ibu itu kalau dipacoki aja masih malu-malu. Anak-anak sekarang itu yang cewek-cewek itu malah agresif sekali. Nah, kami terus terang menghadapi anak-anak yang seperti ini kami tidak bisa. Andai kata mereka itu dibina, waktu mereka itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Dan pengaruhnya lebih kuat itu lingkungan. Nah, saya mohon solusi Bapak Ibu, mungkin di sekolah Bapak Ibu juga ada anak-anak yang demikian. Bagaimana solusinya? Mungkin nanti bisa kami adopsi, bisa kami tiru. Demikian Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sinta. Ibu Sinta dari SMP 1 Lagu. Ibu terima kasih kerawannya, juga sampaikan salam kami semua untuk ibu kepala sekolah. Karena yang SMP itu masih ada PPKS, kalau SMA sudah tidak ada, karena sudah ada PMM. Sejak ada PMM, SMA sudah tidak ada. Mulai besok sudah tidak ada lagi penilaian kinerja kepala sekolah, tidak ada. Ya, sudah ikut di PMM. Tapi kalau SMP masih ada. Jadi Bapak ya Ibu semuanya, bahwa sekarang zonasi itu memang dampaknya luar biasa. Saya pernah memberi contoh begini. Ini SMA 1 Wonosari. Nah, ini SMP 1 Delanggu. Terus rumahnya yang SMP 1 Delanggu itu rumahnya di sini jauh, 3 kilo bisa. Anak ini Delanggu itu pinter, diterke bapak ibu mulai sekolah dijemput di SK. Sementara si tonggo main botol ini, botol juga sekolah di Delanggu. Bolosan atau lebu mendem tadi. Nah saya malah ketemu di Wonosari. Sing pinter malah rani Wonosari. Keadilannya di mana? Ada kan seperti itu. Nah ya seperti itu zonasi. Mensikapi apa yang Ibu sampaikan tadi itu kenakalan itu memang hampir semua sekolah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu di SMA di SMA itu ada di Permenlab 6 kita membentuk tim namanya PPK apa bu PPKS. Jadi tim penanggulangan kenakalan. Ada tim dan tim itu semua SMA punya dan itu juga diketahui oleh Polres dan kita sudah mengadakan semacam MOU sehingga pemantauan untuk kenakalan-kenakalan itu betul-betul kita sekolah aman-nyaman. Nah, kita punya tim, bersama SMP2K ada tim itu. Kemudian juga kami ada titik-titik rawan dipasangi CCTV itu. Titik-titik rawan. Bu Irma selaku kesiswaan jalan ke sana. Ini tumpukan rokok. Langsung ke ruangan saya. Wah, ini di sini ada tumpukan rokok. Buka CCTV-nya. Buka. Ternyata si rokok wong beli. Ngumpul rokoknya dipepetkan yang di ruang kantor TU. Wong beli kan sekolah kita itu sekolah bebas rokok, boleh rokok. Kantin-kantin nggak boleh jual rokok. Nah ketertiban itu saya selalu menyampaikan agar Bapak Ibu selalu cerewet pada anak-anaknya, diingatkan terus, dimotivasi. Bahkan saya itu mungkin kepala sekolah ibu nggak hafal sama anak-anak sing di Natal di orang anak. Kalau saya hafal, misalnya kelas 7 anak sopo aku ngerti. Karena saya masuk kelas saya tanya, sekolah soal bu sopo, kamu itu kenapa kan itu? Ada masalah gini. Setelah saya ketemu anak itu, saya langsung ngomong BKN saya ngomong, catatan, dipantau. Nah, setelah dipantau, anak itu sudah kemarin nggak masuk panggil orang tuanya. Terus anak lagi kelas ini, jadi saya ngerti titik-titik anak-anak sih rawan-rawan itu. Ya. Bahkan saya pernah punya siswa yang namanya Akmal. Wah, itu harus diperhatikan. Kalau kita nggak perhatikan salah ngomong, dia langsung lari ke sana terjun.
Contohnya, paling waktu itu Burma, kepengen jadi ketua kelas. Nah, karena Burma nggak boleh nggak. Terus kepengen jadi pengurus OSIS, jadi ada nama OSIS. Kita kandani lolos no. Oh udah bisa Pak, ternyata OSIS itu harus begini. Nah, itu untuk jadi orang tua, tetap gak dilolos deh. Nggak mau. Orang tuanya datang sini. Artinya apa? Ada, tetap ada. Tinggal bagaimana kita melakukan suatu pendekatan. Itu pendekatan bagaimana caranya? Setiap bapak ibu guru komitmen, setiap saat ngandani, meneladani. Kita itu sebagai figur, baik cara berpakaiannya, masuk kelas jamnya juga yang tepat. Terus ngomongnya tadi, nenek guru ngomongnya ngalung tapi nyelkit. Nenek guru ngomongnya bener ya nyelkit juga ada. Ini kayaknya juga nenek. Nah, atau budaya-budaya seperti itu dihilangkan, ya, sehingga terjadi kenyamanan di sekolah. Alhamdulillah, sudah saya sampaikan tadi, ketika di sekolah panjenengan dia menjadi geng, setelah masuk ke sini Wonosari ternyata sudah sembuh semua. Ya, kenapa? Kakak-kakak kelasnya ini sudah nggak ada lagi yang rata-rata. Bahkan kalau jenengan ngerti anak-anak saya yang pasukan Berdigara itu, jam 6:30 Ibu, tidak ada yang ngongkon, tidak ada yang nyuruh, buat aturan sendiri, baris di lapangan nyari bendera, mengibarkan bendera, dihormati sendiri. Nah, nanti yang merasa telat, tidak ada yang ngongkon, tidak ada yang nyuruh, push up sendiri. Nanti apa saya jangan ke sini 6:30. Jadi jam 6:30 ya. Nanti kan masuk 6:45 anak-anak masuk, jam 6:30 sudah baris di lapangan. Luar biasa. Nah, anak-anak yang sudah seperti itu nanti akan mengimbas ke anak-anak yang lain. Makanya saya berharap solusinya cuma satu itu, pendekatan, tapi jangan ngomong kasar. Nah, kalau perlu kerjasama dengan Pak Polisi. Kalau kami di Wonosari sudah secara rutin dengan Pak Polisi di sini. Kemudian kita juga undang-undang dari Kesbangpol. Nah, ini. Kemudian yang rodo itu tadi pasangnya CCTV, titik-titik rawan. Di tempat kami yang rawan sana, saya dilapori Pak, yang rawan sana Pak, sombong lompat, nah, tak kasih CCTV. Setelah dikasih CCTV ternyata ya orang yang lupa. Sana Pak, nggak dilihat Pak, tak kasih CCTV. Yang nggak ada CCTV-nya ruang ini. Kalau yang lain ada semua. Nah itu salah satu solusinya. Kemudian terkait dengan kebijakan zonasi tahun 2025. Apakah masih tetap atau mungkin diganti dengan jalur prestasi? Nah, ada. Nah kalau sekarang anak atau mlebu, gitu, rantai biji, ulangan ramilu, masa mau enggak? Nah terus gimana munggahnya? Ya tetap dan naik. Apakah di Wonosari ada yang naik? Ada. Setiap tahun ada yang naik. Kalau kelas 12 kan lulusan Bu. Kalau lulusan lulus. Nah, tapi ketika itu nanti memang dari awal sudah biji, nah biasanya saya kasih rambu-rambu pindah. Nah, misalnya, ini kan kelas 12 sekarang ini, nah, rajin terus rajin. Tapi begitu masuk kelas 12, terus rata lebu. Nah nanti sebelum semester 1 berakhir, orang tuanya ditarik, dipanggil. Berikut kebutuhan panjenengan, boleh ke sekolah ini. Tapi jarang yang kelas 12 bermasalah. Justru kalau kelas 12 itu bermasalah karena sesuatu dan lain hal, kita dampingi sampai lulus. Nah kalau kenakalan seperti tadi, orang tuanya dipanggil, Bu putra dengan daftar dulu, gimana? Gitu Pak, anak kalau mau belum sekolah atau tidak. Tapi kalau masih mau, tetap kita patuh sampai selesai. Tapi yang kelas naik kelas 10, kelas 11, kelas 12, kalau memang nggak layak ya nggak naikkan. Tapi orang tuanya sudah dipanggil dulu. Nah biasanya di sini kalau tidak naik nanti pindah tak naikkan. Nah tetap di sini ya udah tetap naik. Nanti kalau ada yang protes, piye aku nggak bocah atau lebu, orang dia biji, terus nggak dasarnya naik apa tuh? Sekolah ada aturannya naik harus sekian persen keadilan, terus punya nilai, dan nanti biji atau enggak.
Sering, maka murid Wonosari hanya 1056. Harusnya kan 360 kali 3. Berapa 360 kali 3? 1000? Nah, 1080. Hanya 1056. Yang lain kemana? Tak pakai. Pakai Mlebu, Bolosan, Nakal, pokoknya tak panggil langsung. Pindah loh. Nah, maka di Wonosari saya itu orang yang telat, orang yang nakal. Karena seperti itu. Harusnya 1000 sekian, tapi menurut saya hanya 1000. Karena si orang toto-toto tak panggil terus mungkin saya damai terus. SMP Negeri 1 Delanggu, permasalahan ini sangat mengharukan. Ada siswa yang belum bisa membaca di kelas 7 atau jangan-jangan juga belum bisa menulis ini, Ibu. Kemudian ada yang ngedrak, ada efek seks, ngedrak, bahkan pengedar. Ini ranahnya kriminal, ranahnya hukum kepolisian ya. Mungkin karena masih usia anak dan permasalahannya mungkin tidak akan terselesaikan di sini. Mantan Mas Bapres, Ibu Indonesia lapor Mas Bapres. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai rangkaian acara berikutnya adalah paparan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 kepada Ibu Erma Hanifah, Sarjana Pendidikan, disilakan. Monggo Ibu. Profil dari Ibu Erma, Bapak Ibu, guru matematika di SMA Negeri 1 Wonosari, guru penggerak angkatan 7 dan PP angkatan berapa Bu Erma? 11 dan pengajar praktik angkatan 11, jabatan di SMA Wonosari selain sebagai guru matematika adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Sambil menunggu persiapan dari Bu Erma, dimohon partisipasinya dari Bapak Ibu. Nanti setelah paparan dari P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada tanggapan maupun ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMP, SMA di sekitar SMA Negeri 1 Wonosari, dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Wonosari yang saya banggakan. Di sini nanti saya akan berbagi praktik baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan kami sampaikan nanti untuk tema suara demokrasi dan kearifan lokal. Pengennya semua yang sudah kami lakukan ingin kami sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu sehingga hanya 2 proyek ini yang akan saya sampaikan. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan gitu deh. Ini saya Erma Hanifah Nurhayati, mohon kenal Bapak Ibu. Saya bertempat tinggal di Ngerni, Molo Pleret, Juwiring. Mungkin ada Bapak Ibu yang tinggal di daerah Molo Pleret, nanti bisa sambung darat nih Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Harti tadi, saya biasa mengajar matematika dan saya mendapat amanah dari Bapak Kepala Sekolah untuk membantu beliau di bidang kesiswaan. Saya guru penggerak angkatan 7, kemudian narasumber berbagi praktik baik gelombang 3. Nah, tujuan saya menyampaikan di sini adalah Bapak Ibu guru sudah melaksanakan P5 di sekolahan ya. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan alternatif kegiatan P5, mungkin nanti menginspirasi Bapak Ibu. P5 ini yang ingin kami sampaikan adalah menyenangkan dan yang terpenting adalah berpusat pada siswa. Jadi tidak hanya menyenangkan saja, tapi juga berpusat pada siswa. Kemudian tujuan saya adalah berbagi praktik baik untuk P5. Nah, situasi awal di kami di sekolah di tahun pertama kami sebagai sekolah penggerak, Bapak Ibu, proyek untuk suara demokrasi dan kearifan lokal itu karena kami masih baru, ibaratnya masih gogoh-gogoh bagaimana mencari formula yang terbaik itu di awal kami meleset dalam menghitung waktu. Jadi penghitungan waktu penyelesaian modul itu lebih cepat. Jadi kami jadwalkan ini dari jam 7 sampai jam 3.15 itu baru selesai. Tapi ternyata anak-anak selesainya lebih cepat. Sebelum zuhur sudah selesai. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah modul yang kami buat waktu itu masih kurang operasional. Jadi Bapak Ibu guru kesulitan untuk menerjemahkan apa yang kami maksudkan. Begitu. Jadi di kami untuk modul menyusunnya adalah tim Bapak Ibu. Jadi tidak semua Bapak Ibu menyusun, tidak, tapi disusun oleh tim. Nah, karena tadi perhitungan yang tidak tepat menyebabkan siswa itu jenuh dan keterlibatan siswa kurang karena modul 100% mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan guru yang menyusun. Itu situasi awal di kami. Nah,
Selanjutnya tantangan bagi kami, jadi hasil refleksi kami. Jadi setelah selesai proyek kami selalu membuat refleksi. Jadi refleksi bagi kami adalah tantangan bagi kami adalah bagaimana menyusun modul itu operasional dan sesuai dengan nanti yang ada di lapangan. Yang kedua, siswa tidak jenuh dan pelibatan siswa secara aktif dalam P5. Pelibatan siswa ini tidak hanya siswa melakukan proyek saja, tidak, tetapi mulai dari perencanaan. Jadi mereka merasa memiliki kegiatan ini, gitu. Nah, alternatif yang kami sampaikan yang kita pilih dari tim adalah pertama, membuat modul itu lebih operasional, jadi lebih mudah bagaimana dipahami oleh Bapak Ibu guru nanti yang ada di kelas sebagai fasilitator. Yang kedua, melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan P5. Apakah mungkin Bapak Ibu siswa itu dilibatkan? Saya cerita, ini adalah real yang kami laksanakan. Jadi di proyek yang tahun kedua kami sebagai sekolah penggerak, kami memanggil siswa-siswa perwakilan dari masing-masing kelas untuk membicarakan proyek apa yang ingin mereka laksanakan, kegiatannya apa, gitu. Ada suara demokrasi, pengennya apa? Suara demokrasi itu kegiatannya. Kemudian ada kegiatan kearifan lokal, pengennya apa? Di tahun pertama kami hanya menyentuh di kearifan lokal itu kemarin hanya gerabah dan tarian lokal serta payung juwiring. Nah, setelah kami melibatkan siswa, ternyata ide-ide yang muncul itu out of the box, jadi di luar apa yang kami perkirakan. Terus ada lagi satu yang membuat kami tercengang untuk proyek, tidak kami sampaikan di sini, hanya cerita untuk proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya. Rata-rata kita membuat tentang perundungan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata setelah kita survei pada siswa, di siswa kami bukan masalah perundungan yang membuat mereka galau Bapak Ibu. Kami di awal sebelum ada ide untuk melibatkan siswa itu ya kita membuatnya perundungan, karena tema yang baru ini itu perundungan. Tapi kita merubah haluan dengan melibatkan siswa, ternyata yang menjadi kegalauan terbesar siswa itu adalah tentang masalah kesehatan mereka. Mereka takut gemuk, itu anak-anak perempuan seperti itu, takut gemuk, jadi mereka akhirnya makannya nggak mau sarapan, makannya dikit-dikit. Terus kemudian mereka kesulitan untuk kecanduan HP itu, bagaimana mengatasi kecanduan HP. Nah itu, maka tema itu kami angkat di proyek kami. Jadi memang ide dari anak-anak itu orisinil, sehingga ya kita mengikuti ide mereka. Kemudian untuk mengatasi kejenuhan siswa, kita di setiap proyek setiap harinya ada ice breaking dan selingan game-game yang agar mereka tidak merasa jenuh mengikuti proyek. Yang berikutnya di tahun pertama, karena kita juga takut ya ini nanti proyek MBA mengelola 360 siswa itu bagaimana, kita takut keluar. Kita hanya berada di dalam sekolah. Sumber belajarnya dari mana? Di buku maupun internet. Nah, seperti mereka browsing. Nah, kita untuk mengatasi ini kita memberanikan diri untuk keluar. Nah, tadi SMA itu nggak boleh ada piknik. Nah, pikniknya di sini dekat-dekat saja. Nah, itu kita mengadakan kunjungan lapangan. Nah, ini alternatif penyelesaian dari tim kami. Terus selanjutnya langkah-langkah tadi yang pertama adalah kita survei pada siswa apa yang ingin mereka lakukan di kegiatan proyek. Kemudian merancang kegiatan itu bersama siswa. Apakah ribet? Tidak. Ternyata ide anak itu luar biasa. Saya minta tolong kalian ingin kegiatan proyek itu seperti apa? Nah, mereka disuruh menulis. Nah, nanti kita yang menerjemahkan. Berikutnya kita menyusun proyek bersama tim, dan yang terakhir tidak lupa adalah refleksi. Selalu ada refleksi. Selanjutnya untuk modul di tahun kedua kita sudah memperbaiki dengan model seperti ini. Kita buat seperti jadwal pelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi di sini jam keberapa, kegiatannya apa, keterangannya apa. Jadi misalkan jam pertama itu ada pembukaan. Pembukaan isinya apa? Doa, salam, absensi, kemudian menyampaikan aktivitas dan tujuan. Itu sudah kami tuliskan di depan. Kemudian mengucapkan yel-yel semansari dan yel-yel kelas. Jadi lebih terperinci gitu, rigid gitu. Kemudian ice breaking. Dulu kami hanya menuliskan ice breaking. Bapak Ibu guru diminta untuk mencari ice breaking sendiri. Itu ternyata juga kurang efektif, sehingga kita sudah merancang ice breaking apa. Jadi nanti ini hanya tidak baku harus ini, tidak. Bapak memberi ide Bapak Ibu guru. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa scan barcode di sini. Kenapa pakai scan barcode Bapak Ibu? Karena kita mengarah pada digitalisasi sekolah, sehingga cukup dengan scan-scan saja, kita tidak perlu panjang lebar nulisnya. Ini kemudian jam kedua sampai jam ketiga
ke-3 kegiatannya apa, jam ke-4, 5, 6 kegiatannya apa. Jadi lebih simple. Selanjutnya sampai dengan jam terakhir, jam ke-10 itu aktivitas yang dilakukan apa. Nah, alhamdulillah dengan pembagian seperti ini Bapak Ibu guru jadi lebih punya arahan yang lebih seperti ini. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas P5. Ini tadi aktivitas anak-anak itu jenuh gitu ya, keterlibatan siswa kurang. Nah, ini aktivitas P5 before. Jadi sebelum kita mengadakan perbaikan ini di tahun pertama itu 60% kegiatan indoor, hanya ada di dalam ruangan di kelas. Kemudian modelnya hanya literasi, kemudian presentasi. Ada materi, anak suruh merangkum, nanti presentasi. Kemudian tidak banyak melibatkan siswa dan lokasi hanya di SMA, jadi tidak keluar gitu. Nah, ini kegiatan menyenangkan Bapak Ibu. Ini adalah membuat mandala kolase dari biji-bijian itu, ada biji padi, biji jagung, biji kacang kedelai, dibuat untuk membuat simbol-simbol dari Pancasila. Nah, sila-sila di Pancasila. Kemudian berikutnya aktivitasnya adalah membuat poster. Nah, ini kegiatan menyenangkan karena juga saling bekerja sama, karena yang membuat tidak hanya satu orang saja, tetapi ini tadi kegiatan tetap di dalam ruangan. Nah, ini sebelum kita mengadakan perbaikan. Nah, kemudian ini anak presentasi, ini pemilihan untuk yang tahun pertama Bapak Ibu suara demokrasi itu temanya adalah, kalau Bapak Ibu suara demokrasi biasanya apa ya? Pemilihan ketua OSIS, dari fit and proper test, kemudian mulai dari perlengkapannya itu sudah 100% ditangani oleh OSIS. Jadi nanti adik kelasnya yang bukan pengurus OSIS tidak bisa cawe-cawe, dia hanya bisa ngobrol saja. Nah, sehingga kita tidak mengambil itu, nanti keterlibatan siswa kurang. Sehingga di tahun pertama kita mengambil pemilihan kepala desa. Nah, pemilihan kepala desa. Nah, ini jadi pemilihan kepala desa ternyata sesungguhnya hanya kecil ya. Kalau pemilihan kepala desa itu jadi banyak siswa yang nganggur di sana. Selanjutnya, nah ini adalah aktivitas P5 setelah kami mengadakan perbaikan. Itu adalah 75% kegiatan kita outdoor. Kemudian kegiatan yang lebih banyak melibatkan siswa dan ada kunjungan lapangan. Nah, ini kegiatan apa? Jadi P5 itu ternyata tidak hanya tentang bagaimana kita berdemokrasi, tidak hanya demokrasi itu macam-macam. Jadi di sini siswa membuat senam. Nah, senam jadi kita nanti kan tergantung dari elemennya apa yang ingin kita capai. Nah, itu bisa dicapai melalui kegiatan senam. Jadi mereka menciptakan senam kreasi. Jadi anak-anak membuat senam kreasi di luar. Setelah itu nanti dipentaskan di kelas masing-masing. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini pentasnya anak-anak sudah kreatif sekali dengan kostum yang mereka bikin sesimpel mungkin. Jadi kita aset recycling, nggak usah beli yang mahal-mahal, manfaatkan saja aset yang mereka punya. Selanjutnya ini contoh senam. Nah, ini di masing-masing kelas tadi sudah dipentaskan, nanti diambil dari masing-masing kelas satu kelas yang terbaik, satu kelompok yang terbaik nanti ditampilkan bersama di saat hari terakhir gelar karya seperti itu. Nah, ini di tahun kedua kami tidak lagi menggunakan pilihan kepala desa karena keterlibatan siswa kurang di sana, sehingga kita beralih yang lebih besar lagi. Kita mengibaratkan SMA Wonosari itu adalah sebuah negara. Jadi siswa diminta untuk pemilihan presiden. Untuk pemilihan presiden itu kan berarti mulai dari pemilihan DPR. Nah, seperti itu. Jadi ada pemilihan di sana. Ini anak-anak berkampanye pendaftaran calon presiden diikuti oleh para pengikutnya. Nah, ini adalah kunjungan lapangan kami Bapak Ibu. Kunjungan lapangan kami di kegiatan kearifan lokal. Yang pertama ini adalah kunjungan ke Gerabah Bentangan. Yang kedua ini yang tengah ini adalah pembuatan lumpia. Jadi di Ageng Purwito itu anak tidak hanya berkunjung ke makamnya saja, tapi juga belajar tadi tentang di sana kan ada sebuah budaya yaitu menjual apa itu namanya legondo dan pintet itu ya, anak dari sana kenapa ada budaya seperti itu. Ini selanjutnya ini ke Payung Jumire, kemudian ini kearifan lokal. Ini kita belajar tentang kalau orang mau lahiran itu Pitomi, itu kan ada bacaan. Nah, ini mereka belajar pada kami anak berkunjung ke rumah seorang tua di sini. Nah, bagaimana belajar kalau mau Pitomi itu apa? Ada bacaan dulu. Ini kalau tidak memungkinkan siswa berkunjung ke tempat yang jadi narasumber kami panggil ke sekolahan. Ini salah satunya tua yang kami panggil, yaitu ini adalah tradisi Tagak Sinten. Jadi anak belajar Tagak Sinten itu orang sudah
banyak yang melupakan di anak belajar bagaimana tradisi Tadasinten dan mempraktekkannya. Ini ada hubungan Tadasinten ya. Selanjutnya, ini ada tradisi selanjutnya adalah ini sudah bentuk video, jadi anak-anak ini kamu videokan setelah belajar pada seorang muat, mereka memvideokan, praktekkan. Ini yang pertama adalah temu mancen, jadi ada tradisi di sana, nilai-nilai apa yang berada di belakangnya itu. Kemudian ini kerajinan, membuat kerajinan apa itu dari janur itu, ya. Nah seperti itu kami mendatangkan ahlinya juga. Itu. Ini yang terakhir dari saya. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beli, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada dari Bapak yang menanggapi ataupun bertanya. Silakan. Silakan. Dari SMP juga terima kasih atas waktunya dan saya memberikan nanti setelah Bu Ati, kebetulan saya juga di dalam 7 Bu. Dengan dari mana dari Bapak panjenengan tadi kami bahwa untuk tema demokrasi tidak hanya dulu tentang peletos di Indonesia, karena SMB itu lainnya harus seperti demokrasi. Untuk tema untuk suara demokrasi khususnya itu bisa fleksibel gitu. Melibatkan yang out of the box gitu. Jadi terima kasih. Yang benar terkait dengan tema khususnya suara demokrasi. Allahu Akbar. Terima kasih Bu untuk tanggapannya. Semoga siang sedikit tadi bisa memberi inspirasi dan memberi kesaksian bahwa memang di modul yang dikeluarkan dari kementerian itu kan memang meminta untuk diadakan pelibatan siswa gitu ya. Dan ketika saya membaca modul itu dengan modul dari kementerian itu dengan sungguh-sungguh, saya di awal juga agak ragu-ragu. Bisa nggak sih nanti siswa itu kita ajak kerjasama gitu, setelah kami mempraktekkan ternyata betul. Berarti memang dari kementerian kan sudah mengukur gitu. Oh bisa. Nah, jadi kalau mereka yang membuat, mereka yang merencanakan, mereka yang melaksanakan kan insya Allah ada rasa harmoni, memiliki bahwa ini proyek kami, bukan proyek dari Bapak Ibu guru. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Irma dan Bu Wirya. Paparannya dan partisipasinya Bu Wirya dari SMP di 12 hari. Selanjutnya Bapak Ibu masih bersama sesi pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Julianto, sarjana komputer. Bapak Agus masih CGP ya Pak ya? Ya, CGP angkatan 11. Silakan Agus. Terima kasih atas waktu Bu Suharti. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya, yaitu SMA Wonosari. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Agus Yumianto. Saya tergolong baru di SMA Negeri 1 Wonosari itu karena dulunya saya bertugas di SMA Negeri 1 Mulangharjo. Di sini saya diamanati oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengimbaskan sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Tentu saja pembelajaran diferensiasi itu sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah dengan kurikulum Merdeka ini. Tapi saya tidak akan membahas banyak Bapak Ibu, mengingat waktunya sudah jam 12 lebih. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kan merupakan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan murid, minat, kemampuan individu dalam sebuah kelas. Nah, seperti halnya kita itu sirkus nih. Kalau sirkus itu dia harus mengajari ada gajah, ada macan, terus ada banyak sekali hewan. Tentu saja dengan latar belakang yang berbeda. Nah, makanya itu di kelas juga banyak sekali keanekaragaman. Mungkin Bapak Ibu pada saat menerangkan dia gojek sendiri. Terus ada yang mungkin drosoran dan lain-lainnya. Nah, itu sebenarnya bukan salah siswa Bapak Ibu kalau menurut saya.
saya, itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah pembelajaran kita itu diminati oleh siswa atau tidak? Oke, kita langsung dalam pembelajaran geoorganisasi itu ada yang namanya kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Tapi dalam strateginya penerapannya pembelajaran diferensiasi itu ada konten, ada proses, dan ada produk nih. Kalau ini udah umum ya. Tapi yang saya tekankan di sini ya, ini tentang panduan pembelajaran dan asesmen yang baru Bapak Ibu. Karena pada GP yang lama atau guru gerak yang lama, diferensiasi itu ya mengelompokkan, oh ini senangnya kinestetik berarti membaca, ini senangnya audio, ini senangnya visual, dan kita kelompokkan menurut apa ini? Gaya belajarnya masing-masing gitu Bapak Ibu. Tapi saya membaca pada panduan pembelajaran asesmen 2024 halaman 41 di sini. Jadi ada yang dituliskan di panduan itu, dengan demikian pendidik sebaiknya tidak mengkategorikan peserta didik ke dalam kategori gaya belajar tertentu. Ini baru terbit Bapak Ibu. Waktu kemarin saya GP itu di pas pembelajaran diferensiasi itu kita harus mengubah dari yang kemarin itu menggunakan ini. Jadi peserta didik tidak perlu dikategorikan Bapak Ibu atau diberi label sebagai pelajar auditory, visual, atau kinestetik. Itu di kelompok itu tidak boleh. Jadi jangan sampai peserta didik itu menjadi merasa atau percaya bahwa gaya belajar tersebut adalah bagian dari kepribadian atau sesuatu dari dirinya yang tidak bisa diubah. Jadi ini merugikan peserta didik Bapak Ibu, karena mereka perlu bisa menggunakan berbagai cara belajar. Contohnya pada elemen 1, dia lebih mengerti dengan mendengar, karena mungkin kondisinya peserta didik itu lagi tidak bisa konsen membaca atau melihat. Tapi karena kondisinya elemen kedua misalnya itu dia membaca itu baru bisa, maka itu apa harus kita kategorikan? Oh kamu dengarkan terus, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi di sini pendidik juga tidak perlu membagi kelas menjadi kelompok gaya belajar, apalagi membatasi tiap kelompok pada materi yang dianggap cocok dengan gaya belajar mereka. Pencocokan gaya belajar dengan materi belajar ini terbukti sebagai praktik yang tidak efektif. Jadi justru merepotkan pendidik serta merugikan peserta didik. Di situ yang menjadi catatan adalah pengelompokan peserta didik dalam konteks pembelajaran terdiferensiasi sebaiknya dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan kemampuan awal peserta didik, bukan gaya belajarnya. Tingkat kesiapannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, biasanya sebelum masuk kelas itu kita bertanya dulu kepada muridnya. Ya. Jadi bagaimana kondisi kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ini bisa untuk metode kita dalam pengajaran. Oh, cuacanya panas di kelas. Ya sudah, melihat di bawah pohon itu tidak. Ayo kita pembelajaran di luar saja sambil ngesis. Ya. Bagikan ice breaking, tepuk-tepuk dulu tidak apa-apa. Ya. Jadi dalam hal ini yang bisa dan perlu dilakukan pendidik terkait gaya belajarnya adalah mengombinasikan bahan ajar dengan metode yang bervariasi untuk mengajarkan sebuah topik. Di situ mulai dari penjelasan tertulis, lesan materi visual seperti gambar dan video, serta praktek atau penerapan untuk menyelesaikan sebuah masalah nyata dengan kombinasi yang kaya. Jadi peserta didik dengan preferensi belajar yang berbeda-beda akan lebih tertarik dan nyaman untuk belajarnya. Ya, di sini saya memetakan Bapak Ibu. Jadi pembelajaran diferensiasi ini yang pertama adalah konten. Konten itu sumber belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu harus menyiapkan beberapa sumber belajar dan tidak mengkategorikan. Nyok kowe maca. Karena asesmen diagnostik kamu di situ pada saat awal itu kamu masuk di kinestetik. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita sediakan saja. Pilihlah sendiri sesuai. Kowe arep nonton video, arep mendengarkan audio ataupun membaca, silahkan. Kita bebaskan Bapak Ibu. Terus proses atau metode pembelajarannya. Di situ juga kita bebaskan. Ya. Jadi semua itu dibebaskan. Ya, mungkin dengan ceramah kita ceramah anak itu bisa ngerti. Ya. Dengan ditontonkan video anak itu bisa mengerti, bisa konsen dan lain-lainnya. Ya. Begitu juga dengan produk atau mengekspresikan hasil belajarnya. Anak-anak bebas dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Tentang mungkin menganalisis paragraf atau apa ya, tidak tahu karena saya nggak perlu bahasa Indonesia. Ya. Jadi mengekspresikan, boleh kalian membuat PowerPoint, boleh membuat semacam karikatur atau puisi dalam bentuk apapun, itu dibebaskan Bapak Ibu. Tidak, ya silakan kerjakan LKPD itu
dibuat presentasi seperti ini, tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita membebaskan. Dengan membebasnya itu, maka peserta didik itu akan lebih konsentrasi sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Itu yang dinamakan pembelajaran diferensiasi. Jadi kita harus mengetahui yang pertama adalah kesiapan belajarnya terlebih dahulu. Terus minat belajarnya. Yang terakhir adalah profil belajarnya. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu di sini yang ada di sini, nah, misalnya panjenengan itu ada pikniknya yang River Moon. Nah, karena jenengan nggak suka air, kira-kira jenengan ikut piknik apa buat? Tidak, karena jenengan nggak minat. Ya kan, kalau orang nggak minat itu ya mau digimanain ya usahanya. Tapi kalau di River Moon itu ada outbound, ada main air, terus mungkin ada apalagi uji ketangkasan, silahkan milih kalian bermain di situ, bebas, dibebaskan. Maka semua ikut Bapak Ibu. Nah, jadi yang saya maksud itu kita membebaskan semuanya ini. Nih, saya ada di sini ada sebuah modul ajar saya Bapak Ibu. Mari kita review. Nah, ya, dalam pembelajaran diferensiasi kita itu harus memastikan BB-nya dulu Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran itu kita harus spesifik Bapak Ibu. Nah, misalnya siswa mampu menganalisisnya ini. Nah, di sini ada audien. Audien itu di sini mampu menunjukkan sikap berlaku mulia berpikir kritis mandiri gotong royong selama proses pembelajaran berlangsung. B-nya behavior, melakukan aktivitas kolaborasi dan komunikasi. Kondisinya dengan kriteria sangat baik, itu degree-nya Bapak Ibu. Jadi terkadang kita merumuskan tujuan pembelajaran ini copot wae seperti B. Gitu. Nah, tapi kita harus menentukan di situ sesuai dengan kondisi siswa kita. Jadi mungkin untuk asesmennya, untuk penilaiannya itu dari kelas A dan kelas B itu mungkin berbeda Bapak Ibu. Nah, terus yang terakhir, pada saat yang saya utarakan tadi, jadi menggunakan LKPD-nya itu kita memberikan, nah ini bahan ajar materi, ini saya sediakan. Yang pertama dalam bentuk artikel, video, dan mungkin dia bisa mendengarkan audionya. Jadi beragam. Terserah kalau akses materi ini aku wocok, oke? Di situ ada linknya, scan barcode. Kenapa kita menggunakan barcode? Kalau tadi Bu Irma tadi sudah mengedepankan teknologi. Kalau saya alasan yang kedua, yang pertama itu tadi, yang kedua adalah bisa meminimalisir anak itu konsen kan dengan HP, dengan dia menyeken, otomatis dia menggunakan HP-nya untuk belajar Bapak Ibu, tidak untuk game. Mungkin seperti itu. Jadi kita sediakan. Pak, kalau untuk asesmennya gimana? Kalau asesmen semuanya sama Bapak Ibu. Jadi kan dia itu mengakses dengan ketika sepahamnya sendiri. Lah Pak, kalau ada yang tidak mudah, nah mungkin bisa untuk seperti ini tadi belajar seperti lagi jigsaw itu yang kita dikelompokkan, dia diskusi, yang kemampuannya kurang atau agak rendah nanti diberikan kelompok. Di situ ada tutor sebelahnya. Jadi mungkin dijelaskan temannya itu lebih ngerti daripada dijelaskan oleh gurunya. Karena mungkin lebih dari gurunya. Ini contoh video pembelajaran saya. Kok gak ada suaranya? Ya. Ya, ini memberikan apresiasi Bapak Ibu. Jadi kita itu anak itu berhasil apa kita apresiasikan. Jadi ada timbal baliknya di situ Bapak Ibu. Wah, aku segini-gini orang dipandang karo Bapak Ibu. Sedikit keberhasilan siswa atau dia belum berhasil kita apresiasi juga. Ada ice breaking Bapak Ibu. Ada yang berhasilnya. Jadi kayak anak TK Bapak Ibu. Ya tapi anak itu perlu seperti itu biar dia bisa merefreshkan, bisa konsen lagi. Mungkin bisa menggunakan teknik stop atau mindfulness. Anak-anak suruh bersender, nyaman, kita setelkan lagu yang bisa menghantarkan dia untuk relaksasi 10 menit atau 15 menit. Dan waktunya entek, ya nggak apa-apa. Yang penting kan apa yang kita ajarkan itu bisa tercantol di situ. Dan di akhir pembelajaran kita melakukan refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu bukan untuk siswa, tapi untuk kita. Apakah pembelajaran hari ini kita sudah berhasil atau belum? Kalau tidak, bermasalahnya apa? Tidak lanjutnya apa? Adanya evaluasi tersebut. Jadi untuk kedepannya bisa kita tingkatkan, kita perbaiki untuk pembelajarannya itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Sebagai penutup saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ini clue-nya adalah keliling Indonesia.
Kalau sekarang saya di Klaten, keliling Indonesia nih, 3 jam lagi saya berada di mana Bapak Ibu? Di mana? London, salah. 3 jam lagi saya berada di mana? Keliling Indonesia Bapak Ibu? Eropa, salah, buka 3 jam nggak tekan namanya. Purwokerto. Denmark, salah Bu. Denmark. Jadi huruf Indonesia itu IND, D-nya ada D. Nah 3 jam lagi kira-kira tekan Denmark bisa lewat tol. Gitu gitu. Caca? Setuju? Oke, sekali lagi. Cluenya adalah menghitung hari Bapak Ibu. Jika 2 tambah 3 adalah 5, maka 7 ditambah 9 ditambah 2 jadinya berapa? Cluenya menghitung hari. Kalau 2 ditambah 3 adalah 5, maka 7 ditambah 2 itu berapa? Bukan Bapak. 3. Asalnya dari mana Mbak? Bisa dijelaskan Mbak? 3. 7 ditambah 2. Ya, jawabannya 2 Mbak. Karena satu hari kan adalah 7. 7 ditambah 2 jawabannya 2. Ya, hari itu ada 7. Gitu. 7 ditambah 2 9 toh? Gitu. Jadi 7 itu 1 minggu, berarti masih sisa 2. Gitu nih Bapak Ibu. Jadi ini tadi cuma memecah saja biar Bapak Ibu juga kelihatan senyumnya. Ternyata senyumnya manis-manis gitu. Enggak ngomong enggak cemburu terus. Jadi mungkin itu Bu, berarti dari saya karena terbatas nama itu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Agus yang luar biasa dan semangat meskipun udah tengah hari. Oke Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaan, silakan dengan Ibu. Ibu Novita Intariani dari SMP Negeri Padang. Di monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Novia dari SMP Negeri Padalarang. Alhamdulillah pemaparan yang sangat luar biasa dan explaining-nya juga, tadi videonya juga anak-anak juga semangat. Terus tebak-tebakannya jadi mikir di siang hari. Ya, di sini yang saya mau tanyakan ataupun mungkin Bapak Ibu semuanya juga pernah merasakan ketika kita merancang pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan perlu upaya ya waktu ya semuanya tergesa. Kadang kan kalau guru juga sibuk dengan kesibukan yang lain, ada tambahan tugas dan sebagainya, dan kadang kita membuat modul itu kan tahun kemarin kita ubah sedikit dipakai. Apakah Bapak Ibu guru yang lain itu juga kadang sebenarnya punya keinginan melakukan berdiferensiasi, tapi kadang kita sudah merangkai ketika pelaksana itu kan kadang kita ketika direalisasikan itu nggak sesuai yang diharapkan, ekspektasi kita itu mungkin agak terlalu tinggi, tapi kok di kelas itu ternyata anaknya seperti ini, Bapak seperti itu. Terus kemudian saya juga pengen tahu pembelajaran di SMA itu SMA kan banyak yang pakai HP nih. Kan kalau kayak mau punya kartu kan kayaknya gampang gitu ya, tinggal kan masuk. Kalau di SMP itu kayak agak gimana ya? Yang rempong itu intinya menyiapkan atau videonya, terus videonya itu kadang tuh kayak saya juga pikir gimana caranya membuat anak-anak juga tertarik belajar, tapi kalau bisa biar pakai teknologi tapi jangan sampai memberatkan siswa harus bawa HP. Soalnya kalau di SMP itu bawa HP itu semua siswa itu ada yang jadi ada yang mikir pakai metode apa, terus satu dari yang kertas menjadi sendiri. Ya, oke. Memang Bapak Ibu dalam pembelajaran diferensiasi itu kita harus bisa memanajemen waktu untuk pembuatan modul, LKPD dan lain-lainnya. Itu kan kita sesuaikan dengan karakteristik dari anak tersebut. Ya. Nah, di situ tingkat keberhasilannya Bapak Ibu. Kita yang pertama itu kita bisa menganalisis dari profil murid terlebih dahulu. Ini memang sulit Bapak Ibu. Kalau pertama gagal, kedua kita benahi. Modul belajar itu dibawa Bapak Ibu di kelas. Jadi pada saat penerapan, ini revisi ya. Berarti sesuknya orang begini. Jangan disimpan di lemari. Nah, jadi seperti itu. Terus penggunaan teknologi, sebenarnya diferensiasi itu nggak harus teknologi Bapak Ibu. Kita itu sediakan saja. Oh, ini Bapak Ibu sudah memberikan misalnya rantai makanan di situ. Nah, rantai makanan buat rantai makanan itu. Nah, silakan dari studi kasus yang kita buat di LKPD, di situ ada rantai makanan. Kita nge-printkan aja beberapa gambar, misalnya gambar burung, gambar ular, dan lainnya. Anak-anak suruh buktiin tersendiri. Nah, nanti presentasinya memakai gambar-gambar itu.
Nah, mungkin ada yang membuat puisi baru, mungkin bapaknya seniman sampai puisi ya, mungkin buatlah puisi untuk produknya. Nah, misalnya suatu hari ada elang memakan tikus. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu yang penting itu anak itu bisa mengekspresikan itu berarti dia paham, tahu apa yang dipelajari. Jadi kita jangan stop karena adanya IT Bapak Ibu. Saya juga kesulitan Bu. Saya di sini guru informatika terkadang juga bingung. Gak semua anak-anak itu bisa dikondisikan dengan IT. Karena apa yang kita terima dari SMP itu dulu itu dia SMP-nya corona Bapak Ibu. Jadi kelas 1 itu tak kalau muridnya komputer bilang itu susah. Pak murid ini kan dipaham. Mati ini kan dipaham. Pak ini kalau musik kan ada Bapak Ibu. Tapi disitulah keunikannya Bapak Ibu. Kita harus sabar, harus menurunnya. Sejatinya kita itu kan tutupi adanya ini semuanya. Jadi apa itu? Tutupi adanya. Jadi kita harus mendorong, mengembangkan juga Bapak Ibu. Jadi murid itu sebenarnya itu sudah punya bakat Bapak Ibu. Cuma kita saja tidak mengeksplor. Jadi kita harus mengeksplor dia, kita mengembangkan, kita apa yang diminati dia, kita bebaskan Bapak Ibu. Yang penting kita memberikan pembelajaran diferensiasi, intinya dari beragam murid itu kita bisa mengcovernya dengan kebutuhan siswa, yaitu pembelajarannya dari konten yang kita sediakan, terus ada gaya untuk menyajikannya atau produknya kita bebaskan, intinya seperti itu. Ya nanti kita gali sama-sama di murid kita agar ke depannya kita bisa melaksanakan diferensiasi. Karena pembelajaran diferensiasi atau yang berpihak pada murid itu tentu saja efeknya terhadap murid itu sangat bagus karena dia bisa mengeksplor sendiri. Ada yang diterangkan itu ada miss. Tapi kalau ada miss di situ konsepsi kita harus cari tahu, kita harus jelaskan Bapak Ibu. Kurang Mas. Kita pakai sumber Bapak Ibu agar anak itu juga ada landasannya. Terus kalau Pak Guru kan ada landasannya Pak Adil. Ini di sini ada referensinya yang kita atur. Itu di Bapak Ibu ini. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu dan bisa untuk mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu berarti karena waktu terbatas waktu kurang lebih saya mohon maaf. Saya ini akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, kita semangat karena beliau juga bersemangat. Ini apa yang mau disampaikan? Saya closing saja. Yang pertama, terima kasih Bapak Ibu sampai semangat sampai dengan setengah 1 kurang 5 menit. Kemudian saya berharap Bapak Ibu sesuai dengan lagi enggak. Bapak Ibu perlu saya sampaikan terkait dengan pengendalian siswa. Jadi SMA Wonosari ini mulai dari absen itu pakai digital, pakai kartu. Jadi kartu tempelnya absen beli. Kemudian pelanggaran. Bapak Ibu guru ini semua bisa, misalnya ada anak kelas aja langsung buka HP, kelas yang bisa langsung beli. Jadi Bapak Ibu guru megang aplikasi. Nah terus saya mengendalikan dari ruangan itu. Jadi misalnya Bu Hati mengajar kelas sekian, jam sekian, 10.50 kalau diulang saya ngerti. Di laptop saya ada pemantauan. Kemudian jurnal juga langsung ngeling. Jadi saya diwajarkan langsung ngeling, saya mengajarkan pemateri ini sih kalau sokong. Jadi semua dikendalikan sudah digitalisasi. Termasuk ya berbagai kegiatan tadi P5 cuma berkok. Dan nah ini harapannya apa biar anak-anak pada teknologi Bapak Ibu mau jamur juga belajar. Mudah-mudahan nanti di bawah itu juga bentuknya kan jalan di SMP jaringan internet Bapak. Kalau di sini kan jaringan internetnya itu 200 Mbps itu masih kurang. Jadi Mbps SMP berapa? 100. SMP mungkin 100 cukup, SMA nggak cukup. 200 Mbps ya. Nah, untuk nanti kalau mau teknologinya jaringannya dikuatkan. Nanti malu kepala sekolah. Beneran bos, beneran presiden. Berapa anggaran internet beneran bos? Ya. 700.000. Wah, ya jauh sekali. Sini sudah jelas 10 juta. Makanya itu. Ya, semua SMA rata-rata jauh 10 juta. Apalagi SMA 22. Makanya kalau jaringan internet itu ya cuma saja apa. Besok ditambah. Jadi bangga besar dikeluhkan. Oke, itu closing dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bersama di ruangan ini ada manfaat. Paling tidak ya untuk kita sendiri. Terima kasih. Sampaikan salam saya kepada Bapak Ibu Guru dan Pak Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian akhir kebersamaan kita dalam acara pembebasan program sekolah penggerak 2 SMA Negeri 1 Wonosari Kabupaten Klaten, Rabu 20 November 2024 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara ini. Semoga yang sudah hadir mendapatkan nilai positif dari acara ini dan semoga dapat memberikan dampak baik untuk kedepannya kerja pada membangun diri yang solid dalam meningkatkan kompetensi guru demi proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Wah, jadi wah leci dicampur gula enak sekali. Saya seperti selalu membawa MC pamit undur diri, sampai jumpa di lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebelum mundur, nuwun matur nuwun. Bapak Ibu moga pinarak wonten ngajeng mriki kasihipun gambaripun kali kenangan selamat berprestasi karena mungkin peristiwa hari ini tak kapan akan terulang lagi. Jadi moga Ibu dari SMP 1 Delanggung, SMP 1 Wonosari, SMP 2 Wonosari, SMP 4 moga Ibu pinarak SMP saya punya dari Ibu motornya per SMP ada apa-apa. Jadi moga. Oh ya,